Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Huda dengan NIM 2522014. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS Janir, yang dimana materi pertamanya yaitu tentang Athena. Yang dimana Athena ini adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam sistem komunikasi, Athena ini berfungsi sebagai penghubung serta sebagai penghubung antara sistem elektronik atau seperti pemancar atau penerima dengan udara bebas. Adapun fungsi dari Athena ini yang pertama yaitu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau pemancar. Yang kedua, mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik atau penerima. Yang ketiga, memfokuskan sinyal dalam arah tertentu atau arah pancaran. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan jangkauan sinyal. Selanjutnya yaitu prinsip kerja Athena. Yang pertama, sebagai pemancar, arus bolak-balik tinggi mengalir di Athena lalu menghasilkan medan listrik dan magnet yang berubah-ubah, memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara. Yang kedua, penerima, gelombang elektromagnetik ini diterima lalu diubah menjadi arus listrik bolak-balik dan diteruskan ke rangkaian penerima. Selanjutnya yaitu jenis-jenis Athena berdasarkan bentuk. Yang pertama, Athena dipole. Ini terdiri dari dua konduktor logam yang contohnya yaitu Athena TV rumah. Yang kedua, Athena monopole, yaitu setengah dari dipole dipasang di atas permukaan pemantul umum pada sistem komunikasi mobil. Lalu yang ketiga, Athena loop, yaitu berbentuk lingkaran. Ini efisien untuk berkomunikasi jarak pendek. Selanjutnya, Athena Yagiuda. Ini digunakan pada TV analog, terdiri dari elemen driven, reflektor, dan direktor. Selanjutnya, Athena parabola. Ini menggunakan piringan reflektor untuk memfokuskan sinyal. Ini cocok untuk komunikasi satelit. Lalu ada Athena helix, yaitu kumparan kawat berbentuk spiral, digunakan untuk komunikasi satelit. Lalu yang terakhir, Athena PET atau microstrip. Athena ini datar yang sering digunakan di HP, GPS, dan WiFi. Ini berbentuk ringkas, cocok untuk perangkat portable. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis Athena berdasarkan arah radiasi. Yang pertama, omnidireksional. Ini memancarkan sinyal ke arah 360 derajat horizontal. Contohnya yaitu Athena radio FM. Selanjutnya yaitu direksional. Ini memfokuskan sinyal ke arah tertentu. Contohnya Athena parabola, Athena Yagi. Yang ketiga, semi direksional. Kombinasi keduanya, sinyal diarahkan sebagai besar ke satu arah. Yang selanjutnya yaitu parameter Athena. Yang pertama, gain atau penguatan. Ini kemampuan Athena memfokuskan energi ke arah tertentu. Ini diukur dalam dBi atau dBd. Selanjutnya, bandwidth, rentang frekuensi di mana antena berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu impedansi. Biasanya 50 ohm atau 75 ohm agar matching dengan sistem. Lalu selanjutnya VCWR atau voltage standing wave ratio. Ini mengukur efisiensi transfer daya antara kabel dan antena. Selanjutnya polarization, orientasi medan listrik antena yaitu horizontal, vertikal, dan sirkular. Selanjutnya radiation pattern. Ini yaitu pola penyebaran sinyal antena dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya terakhir yaitu front to back ratio. Perbandingan kekuatan sinyal antara arah depan dan belakang antara antena direksional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antena. Yang pertama, ketinggian pemasangan antena. Yang kedua, kondisi cuaca dan lingkungan. Yang ketiga, panjang gelombang yang digunakan. Yang keempat, interferensi dari benda sekitar seperti bangunan dan pepohonan. Selanjutnya yang terakhir, kualitas kabel dan konektor. Materi selanjutnya, aplikasi Athena. Yaitu yang pertama, telekomunikasi, misalnya radio, televisi, seluler, komunikasi satelit. Yang kedua, radar dan navigasi, contohnya yaitu bandara, pelabuhan, militer. Yang ketiga, internet dan wifi, contohnya yaitu router, access point, dan modem. Yang keempat, remote sensing dan load, contohnya sensor udara,
kendaraan pintar. Yang kelima yaitu antena RFID. Contohnya yaitu logistik pelacakan barang. Selanjutnya perkembangan teknologi antena modern. Yang pertama yaitu smart antena. Ini menggunakan teknologi beamforming, biasanya digunakan pada jaringan 4G dan 5G untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang kedua yaitu reconfigurable antena, yaitu antena yang dapat mengubah karakteristiknya secara dinamis. Yang ketiga, fraktal antena. Ini menggunakan struktur geometris fraktal untuk efisiensi multiband. Yang keempat yaitu MIMO atau multiple input dan output. Sistem ini digunakan dengan banyak antena untuk komunikasi nirkabel skala mikro. Selanjutnya antena dalam komunikasi satelit, yaitu antena parabola digunakan untuk berkomunikasi luar angkasa. Lalu frekuensi tinggi digunakan untuk menghindari interferensi. Lalu arah dan sudut sangat penting karena sinyal sangat sempit dan atau narrowband. Selanjutnya antena di perangkat sehari-hari, yaitu yang pertama smartphone. Biasanya terdapat pada antena internal untuk 4G, 5G, Wi-Fi, dan Bluetooth. Lalu laptop. Antena Wi-Fi terpasang dalam bingkai layar. Pada televisi digital menggunakan antena UHF atau PHF. Pada mobil, antena radio FM atau AM, GPS, dan komunikasi P2X. Selanjutnya yaitu perancangan antena, yaitu menentukan panjang elemen berdasarkan panjang gelombang. Yang kedua menghitung matching impedance agar sinyal efisien. Lalu menggunakan software simulasi seperti GST, HVSS, atau MATLAB. Lalu contoh kasus penggunaan pada antena. Yang pertama yaitu desain antena untuk Wi-Fi rumah jarak jauh. Lalu penempatan antena BTS untuk jaringan seluler. Dan optimalisasi antena GPS agar akurasi tinggi, dan desain antena drone agar tetap terkoneksi saat terbang jauh. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang internet satelit, yang dimana pengertian dari internet satelit ini adalah layanan akses internet yang menggunakan satelit komunikasi sebagai media penghubung antara pengguna dan penyedia layanan internet. Tidak seperti internet kabel atau fiber optik, koneksi satelit memungkinkan akses ke jaringan global tanpa ketergantungan pada infrastruktur darat yang kompleks. Lalu cara kerja dari internet satelit ini, yang pertama pada komponen utamanya, yaitu satelit di orbit. Biasanya di orbit geostasioner atau GEO, LEO atau MEO. Lalu stasiun bumi atau gateway, menghubungkan internet global dengan satelit. Selanjutnya yaitu antena pengguna, yaitu antena parabola yang dipasang di rumah atau gedung pengguna. Adapun alur kerjanya, pertama pengguna mengirim permintaan atau request melalui modem lalu ke antena parabola. Yang kedua, sinyal dikirim ke satelit di luar angkasa. Yang ketiga yaitu satelit meneruskan sinyal ke stasiun bumi atau ISP. ISP ini memproses dan mengirim data ke internet. Lalu balasan dikirim kembali melalui jalur yang sama ke pengguna. Lalu adapun jenis orbit satelit. Yang pertama GEO dengan ketinggian lebih dari 35.786 km, tetap di posisi relatif terhadap bumi. Latensi tingginya sekitar 500 sampai 600 ms. Contohnya PSAT tradisional. Yang kedua yaitu MEO dengan ketinggian lebih dari 10 sampai 20 km. 20.000 km. Latensi lebih rendah dibanding GEO, digunakan oleh sistem GPS dan berkomunikasi regional. Lalu selanjutnya LEO dengan ketinggian lebih dari 500 sampai 2000 km. Latensi sangat rendah, sekitar 20 sampai 40 ms. Cocok untuk layanan internet modern. Contohnya seperti Starlink dan OneWeb. Adapun keunggulan dari internet satelit ini yaitu yang
Pertama, cakupan global. Ini bisa menjangkau daerah terpencil, pegunungan, hutan, pulau, dan lautan. Cepat untuk deploy, tidak memerlukan kabel atau tower. Solusi darurat berguna saat bencana atau konflik. Ketiga, infrastruktur darurat rusak dan mobilitasnya tinggi, dapat digunakan di kapal, pesawat, atau kendaraan militer. Adapun kekurangan dari internet satelit ini, yang pertama, latensinya yang tinggi atau khusus satelit GEO. Lalu biayanya yang mahal, instalasi dan langganan cenderung lebih mahal, dan terpengaruh cuaca seperti hujan, awan tebal dapat mengganggu sinyal atau rain fade, dan kapasitasnya yang terbatas. Bandwidth dibagi antar pengguna. Contoh dari penyediaan internet satelit ini internasional, seperti Starlink untuk LEO dan OneWeb untuk LEO, HarnetNet untuk GEO, biasa untuk GEO. Amazon Kuiper akan diluncurkan untuk LEO. Pada di Indonesia, yaitu yang pertama PSN atau Pacific Satelit Nusantara, Satria 1. Yang kedua Bakti Kominfo dengan program penyediaan akses internet daerah 3G. Lalu Telkomsat, bagian dari Telkom Group, mengelola satelit Telkom. Adapun teknologi pendukungnya yaitu PSAT, digunakan di rumah atau kantor untuk koneksi satelit. Flat panel antena digunakan di kendaraan atau perangkat portable seperti Starlink. Dan beamforming, teknologi penguat sinyal ke arah pengguna tertentu. Dan phased array antena dapat mengubah arah sinyal tanpa menggerakkan fisik antena. Penggunaan dari internet satelit ini, yang pertama, pendidikan di arah terpencil, lalu kesehatan jarak jauh, militer dan pertahanan, transportasi seperti kapal laut, pesawat udara, badan bencana seperti komunikasi saat darurat, dan layanan LOT di wilayah tanpa sinyal GSM. Adapun perkembangan di Indonesia, yang pertama proyek Satria One dari tahun 2023 sampai 2024, yang dimana satelit multifungsi untuk daerah 3T, kapasitasnya hingga 150 GB PS, menyediakan akses internet untuk 150.000 titik fasilitas publik. Lalu yang kedua Bakti Kominfo, yaitu proyek penyediaan akses internet di sekolah, puskesmas, desa adat, dan daerah perbatasan. Selanjutnya Starlink di Indonesia, mulai beroperasi secara komersial tahun 2024 dan fokus pada daerah terpencil, rumah sakit, sekolah. Lalu kecepatannya yang tinggi, latensi rendah, antena mudah dipasang atau plug and play. Selanjutnya yaitu tantangan pengembangan internet satelit dengan regulasi internasional terkait spektrum frekuensi, debu antariksa, dan tabrakan satelit, ketergantungan pada perangkat mahal, kesadaran masyarakat, dan pelatihan teknis. Masa depan internet satelit, yang pertama integrasi dengan jaringan 5G, satelit yang lebih kecil dan efisien atau nanosat CubeSat. Lalu konektivitas seamless antara satelit dan jaringan seluler, penyediaan akses universal ke seluruh penduduk bumi, perluasan akses ke smart agriculture, cloud global, dan layanan real time. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan seluler, yang dimana jaringan seluler ini merupakan sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel untuk terhubung dengan jaringan telekomunikasi tanpa menggunakan kabel. Sistem ini bekerja dengan membagi wilayah layanan ke dalam area-area kecil yang disebut sel, di mana masing-masing sel ini memiliki menara pemancar yang dikenal sebagai Base Transceiver Station atau BTS.
saat pengguna bergerak dari satu sel ke sel lainnya, sistem akan melakukan proses handover agar koneksi tetap stabil. Prinsip dasar dari jaringan seluler ini adalah menyediakan layanan komunikasi yang fleksibel dan mobilitas tinggi, memungkinkan pengguna melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, hingga mengakses internet dimanapun selama berada dalam jangkauan jaringan. Perkembangan jaringan seluler dibagi dalam beberapa generasi. Generasi pertama diperkenalkan pada 1980-an dan menggunakan sistem analog. Hanya mampu melakukan panggilan suara dengan kualitas rendah dan tanpa keamanan yang baik. Pada generasi kedua, hadir pada 1990-an dengan teknologi digital seperti GSM dan CDMA, membawa peningkatan kualitas suara, pengiriman pesan singkat atau SMS, serta keamanan yang lebih baik. Kemudian muncul 2,5G dan 2,7G dengan teknologi GPRS dan Edge yang memperkenalkan akses data seluler meskipun kecepatannya masih rendah. Generasi ketiga atau 3G membawa lompatan besar dengan kemampuan untuk melakukan panggilan video, mengakses internet dengan kecepatan menengah atau beberapa Mbps, dan mendukung aplikasi multimedia. Teknologi ini dikenal dengan UMTS dan HSPA. Lalu hadir 4G dengan LTE yang menawarkan kecepatan internet sangat tinggi, streaming video HD, serta kualitas suara melalui internet atau VoLTE. Saat ini, dunia telah memasuki era 5G, yaitu generasi kelima, dengan kecepatan hingga 10 Gbps, latensi sangat rendah, kurang dari 1 milidetik, serta mendukung konektivitas masih seperti LoRa atau Internet of Things, mobil otonom, dan smart city. Sementara itu, 6G masih dalam tahap pengembangan dengan fokus pada kecepatan ekstrim, kecerdasan buatan yang terintegrasi, dan komunikasi realitas imersif seperti hologram. Secara teknis, jaringan seluler tersusun atas beberapa komponen utama. Di sisi pengguna, terdapat mobile station atau MS, yaitu perangkat seperti ponsel atau modem, dilengkapi SIM card yang menyimpan identitas pengguna. MS ini terhubung ke BTS yang memancarkan dan menerima sinyal radio di sel tertentu. BTS ini dikendalikan oleh BSC atau Base Station Controller yang mengatur pengguna, frekuensi, daya transmisi, dan perpindahan atau handover. Selanjutnya, MSC, Mobile Switching Center. Ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama yang menangani sambungan panggilan, routing data, dan koneksi ke jaringan publik seperti PSTN atau internet. Dalam jaringan juga terdapat HLR atau Home Location Register dan PLR atau Visitor Location Register yang menyimpan data pengguna tetap dan sementara, serta AUC atau Authentication Center untuk autentikasi pengguna, dan EIR Equipment Identity Register untuk memverifikasi perangkat. Jaringan seluler bekerja dengan memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang terbatas dan diatur oleh lembaga regulasi nasional. Setiap generasi menggunakan pita frekuensi yang berbeda. Misalnya, 2G banyak bekerja di 900 dan 1800 MHz, sementara 3G berada di 2100 MHz. 4G menggunakan frekuensi 1800, 2300, dan 2600 MHz. 5G memperkenalkan dua tipe spektrum utama, yaitu sub 60 GHz, misalnya 3,5 GHz, dan mmWave, frekuensi tinggi antara 24 sampai 100 GHz, yang menawarkan kapasitas besar namun jangkauan pendek. Untuk meningkatkan efisiensi, teknologi pendukung seperti MIMO
atau multiple input dan output. Ini digunakan memungkinkan banyak antena untuk mengirimkan dan menerima data secara bersamaan. Carrier aggregation juga digunakan untuk menggabungkan beberapa kanal frekuensi agar mencapai kecepatan tinggi. Sementara itu, beamforming digunakan untuk mengarahkan sinyal secara fokus ke perangkat pengguna agar sinyal lebih kuat dan efisien. Dalam arsitekturnya, jaringan seluler modern terdiri dari 3 lapisan utama, seperti radio akses network atau RAN, core network, dan service network. RAN meliputi BTS dan BSC yang menjembatani perangkat pengguna ke jaringan inti. CN adalah pusat pengolahan data dan pengaturan panggilan, sedangkan service network menyediakan layanan tambahan seperti pengaturan kuota, pengiriman SMS, dan aplikasi operator. Untuk 4G dan 5G, arsitekturnya lebih disederhanakan dan berbasis IP atau Internet Protocol. 5G memperkenalkan konsep network slicing, yaitu membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual untuk melayani kebutuhan berbeda seperti kendaraan otonom atau latensi rendah atau video streaming. Selain itu, edge computing mulai digunakan untuk memproses data lebih dekat ke pengguna guna mengurangi latensi beban jaringan pusat. Jaringan seluler juga melibatkan berbagai protokol standar, misalnya SS7 untuk sinyal di jaringan 2G dan 3G, diameter untuk 4G, dan NGAP untuk 5G. Protokol data seperti GPRS dan link juga digunakan untuk mengangkut data internet antara elemen di jaringan. Dalam penggunaannya, jaringan seluler mendukung berbagai fitur seperti roaming internasional, di mana pengguna tetap dapat menggunakan jaringan operator lain saat berpergian ke luar negeri, serta handover yang memastikan panggilan tidak terputus saat berpindah lokasi. Dengan hadirnya VoLTE atau Voice over LTE dan Voice over New Radio, suara kini dikirimkan dalam bentuk data melalui jaringan IP, menggantikan teknologi circuit switching lama. Dalam perkembangan terbaru, jaringan seluler menjadi fondasi penting bagi berbagai inovasi teknologi seperti smart city, pertanian pintar, transportasi cerdas, industri 4.0, dan telemedicine. Tantangan ke depan termasuk memastikan keamanan dari jaringan, efisiensi energi, serta ketersediaan spektrum yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, operator juga harus terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang meningkat, terutama dalam hal kecepatan akses, kualitas layanan, dan cakupan sinyal yang merata. Selain berdasarkan generasi teknologinya, jaringan seluler juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan dan ukuran selnya. Jaringan makrosel adalah jenis yang paling umum digunakan untuk melayani area luas seperti kota atau kabupaten, menggunakan menara BTS berdaya tinggi dan jangkauan puluhan kilometer. Untuk area yang lebih kecil dan padat seperti perkantoran atau mal, digunakan mikrosel, picosel, dan bahkan femtosel yang memiliki daya lebih kecil dan cocok untuk meningkatkan kualitas sinyal di dalam gedung atau indoor. Kombinasi dari berbagai tipe ini disebut sebagai heterogeneous network atau HETNET, yaitu pendekatan jaringan yang menggabungkan makro dan sel-sel kecil untuk mengoptimalkan cakupan kapasitas jaringan. Teknologi ini sangat penting terutama dalam penerapan 4G dan 5G.
di mana kebutuhan akan kapasitas tinggi dan latensi rendah sangat dibutuhkan. Dalam sistem jaringan seluler, operator telekomunikasi berperan sebagai penyedia layanan yang membangun dan mengelola infrastruktur jaringan serta menawarkan berbagai paket layanan kepada pelanggan. Operator seperti Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, dan lainnya di Indonesia menyediakan layanan data, suara, SMS, hingga paket-paket bundling untuk video, streaming, gaming, dan akses ke platform edukasi. Operator juga harus mematuhi regulasi dari lembaga pemerintah seperti Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BRTI atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang mengatur alokasi spektrum frekuensi, keamanan jaringan, tarif layanan, hingga perlindungan konsumen. Mereka juga harus berinvestasi dalam infrastruktur fiber optik, data center, dan sistem billing yang kompleks untuk mengelola jutaan pelanggan sekaligus. Teknologi jaringan seluler telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan di bidang pendidikan, daring atau online learning, dan akses informasi yang luas melalui ponsel pintar. Di bidang kesehatan, muncul layanan telemedicine yang memungkinkan konsultasi medis jarak jauh. Dalam dunia pertanian, teknologi pertanian cerdas atau smart farming memanfaatkan konektivitas seluler untuk memonitor kelembapan tanah, suhu, dan penggunaan pupuk secara efisien. Di sektor transportasi, jaringan 5G mulai digunakan dalam kendaraan otonom, sistem navigasi real-time, dan manajemen lalu lintas berbasis cloud. Di dunia bisnis, jaringan seluler mendukung transaksi mobile banking, aplikasi e-commerce, dan digital marketing berbasis lokasi atau location-based service. Dengan demikian, jaringan seluler tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tapi telah berkembang menjadi infrastruktur penting yang mendorong transformasi digital menyeluruh. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ini, muncul pula sejumlah tantangan dan isu etis yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak wilayah terpencil yang belum terjangkau sinyal kuat karena menimbulkan keterbatasan infrastruktur. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan, informasi, dan layanan publik. Selain itu, isu keamanan data pribadi menjadi sangat penting karena meningkatnya ancaman siber seperti peretasan, penyadapan, hingga penyalahgunaan data pelanggan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Operator dan regulator harus memastikan bahwa sistem enkripsi, autentikasi, serta kebijakan perlindungan data berjalan dengan baik. Ada pula masalah radiasi elektromagnetik dari BTS yang masih menjadi perdebatan publik. Meskipun secara ilmiah telah banyak studi yang menunjukkan bahwa radiasi tersebut berada di bawah ambang batas aman menurut WHO dan standar internasional lainnya. Menuju masa depan, jaringan seluler diprediksi akan menjadi semakin canggih, adaptif, dan terintegrasi. Dengan munculnya konsep seperti jaringan mandiri berbasis AI atau All Native Networks, sistem akan dapat mengatur dirinya sendiri secara otomatis. Jaringan 6G diharapkan akan menggabungkan teknologi komunikasi klasik dengan komputasi kuantum, realitas virtual dan augmented reality yang sangat realistis, serta dukungan komunikasi untuk robotika kolaboratif. Ke depan, jaringan seluler tidak hanya sekedar menyediakan konektivitas, tetapi juga akan menjadi bagian dari kecerdasan kolektif dunia digital, menyatu dengan cloud, edge, big data, dan kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan tantangan jaringan seluler menjadi semakin penting, terutama bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga profesional yang akan menjadi
ujung tombak pengembangan teknologi komunikasi di masa depan. Masuk pada materi yang terakhir yaitu jaringan ADHOC. Nah, di mana jaringan ADHOC ini adalah jenis jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang dibentuk secara spontan oleh sejumlah perangkat atau node yang saling terhubung tanpa memerlukan infrastruktur tetapi tetap seperti router, access point, atau menara BTS. Dalam jaringan ini, setiap perangkat bertindak ganda sebagai host yang menerima dan mengirim data, sekaligus sebagai router yang meneruskan data ke perangkat lain. Hal ini memungkinkan terbentuknya jaringan sementara yang fleksibel dan dinamis, sangat cocok untuk yang fleksibel dan dinamis, sangat cocok untuk kondisi atau lingkungan yang tidak memiliki infrastruktur jaringan tetap, seperti saat terjadi bencana alam, kegiatan militer, atau pertemuan darurat. Berbeda dengan jaringan konvensional yang bergantung pada pengaturan pusat. Jaringan ADHOC bekerja secara desentralisasi dan otomatis. Karakteristik utama dari jaringan ADHOC adalah fleksibilitas topologi yang berubah-ubah, tidak bergantung pada infrastruktur pusat, serta adanya routing multi-hop, yaitu data dikirim melalui satu atau lebih perangkat perantara sebelum sampai ke tujuan. Setiap node di jaringan harus mampu menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data ke node lain, dan ini membuat jaringan ADHOC sangat dinamis, namun juga menantang dalam hal manajemen. Protokol routing khusus diperlukan seperti AODV, DSDV yang dirancang untuk efisiensi dan kecepatan dalam jaringan yang terus berubah-ubah. Terdapat beberapa jenis jaringan ADHOC berdasarkan penggunaannya, antara lain yang pertama MANET atau Mobile ADHOC Network. Jaringan antar perangkat mobile yang bergerak bebas sering digunakan dalam komunikasi taktis atau evakuasi. Yang kedua, VANET atau Vehicular ADHOC Network. Jaringan antar kendaraan digunakan dalam sistem transportasi pintar untuk berbagai informasi lalu lintas secara real time. Yang ketiga, WMN atau Wireless Mesh Network. Jaringan nirkabel yang terdiri banyak node tetap maupun bergerak yang saling terhubung dan membentuk jaringan atau mesh, banyak digunakan di perumahan, kampus, atau pedesaan. Yang keempat ada SPAN. Jaringan ADHOC berbasis ponsel pintar, biasanya terbentuk saat tidak ada sinyal seluler dan perangkat ingin tetap berkomunikasi menggunakan Wi-Fi direct atau Bluetooth. Yang kelima, Cloud ADHOC Network. Jaringan antar perangkat Internet of Things yang saling berkomunikasi secara lokal dan tanpa pusat, misalnya dalam sistem pemantauan lingkungan atau rumah pintar. Salah satu keunggulan utama jaringan ADHOC adalah kemampuannya untuk dibentuk dengan cepat dan murah tanpa tergantung pada infrastruktur. Ini sangat berguna di daerah terpencil, dalam kondisi darurat, atau ketika jaringan utama gagal. Selain itu, ADHOC juga sangat skalabel dan bisa diperluas sesuai kebutuhan dengan menambahkan node baru. Namun, jaringan ini juga memiliki kelemahan seperti keamanan yang sangat rendah, stabilitas yang kurang, dan kesulitan dalam pengaturan routing karena mobilitas perangkat yang tinggi. Masalah seperti interferensi sinyal, keterbatasan baterai menjadi tantangan dalam penerapan jaringan ADHOC yang handal dan aman. Dalam dunia nyata, jaringan ADHOC banyak digunakan dalam berbagai skenario. Di dunia militer, digunakan untuk komunikasi pasukan di medan perang tanpa tergantung pada menara atau satelit. Dalam dunia nyata, jaringan ADHOC banyak digunakan dalam berbagai skenario. Di dunia militer digunakan untuk berkomunikasi pasukan di medan perang tanpa tergantung pada menara atau satelit. Dalam bantuan kemanusiaan, jaringan ini dimanfaatkan untuk menghubungkan tim SAR atau relawan di daerah bencana yang jaringan seluruhnya lumpuh. Dalam bidang
pendidikan dan riset. Jaringan ADHOC digunakan untuk uji coba teknologi komunikasi terdistribusi. Bahkan dalam bidang pertanian dan kota pintar, jaringan sensor ADHOC digunakan untuk memantau cuaca, kelembapan tanah, polusi udara, dan konsumsi energi. Dengan berkembangnya teknologi seperti 5G, edge computing, dan kecerdasan buatan, jaringan ADHOC diprediksi akan semakin banyak dimanfaatkan untuk mendukung sistem cerdas yang bersifat lokal yang cepat dan efisien. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.